pengertian kurikulum, kampus merdeka, dan merdeka belajar. Sebelum kita masuk kepada pengertian kurikulum, di sini saya akan menjelaskan tentang kampus merdeka. Kampus merdeka adalah suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Kampus merdeka adalah suatu kebijakan yang memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk memberikan hak selama 3 tahun di luar program studi. Nah, kampus merdeka itu pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang muncul yang membiarkan mahasiswa untuk mendapatkan kemerdekaan belajarnya di tingkat perguruan tinggi. Nah, setelah kita membahas tentang kampus merdeka, maka di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar. Kurikulum adalah suatu perangkat ataupun rencana peraturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan di dalam jenjang perguruan tinggi. Program kurikulum kampus merdeka dan merdeka belajar adalah suatu upaya yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar bisa menguasai beragam kompetensi sebagaimana yang tertuang dalam Pemdikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan di Perguruan Tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dari Kampus Merdeka Belajar. Nah, Kampus Merdeka Belajar ini merupakan sebuah program perpanjangan dari program Merdeka Belajar. Seperti yang sudah dikatakan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, yaitu Nadiem Makarim, Kampus Merdeka Belajar ini merupakan program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi selama 3 semester untuk menempuh dan mencari serta mengumpulkan pengalaman, pengetahuan, serta keilmuan baru di luar dari jurusan mereka. Hal ini ditujukan untuk membentuk mahasiswa dan mahasiswi yang tidak hanya handal dalam menghafal teori, namun juga handal dalam menjalankan atau mengaksiologikan teori tersebut, sehingga terciptalah mahasiswa dan mahasiswi yang berguna bagi bangsa. Nah, adapun program dari Kampus Merdeka Belajar ini secara umum ialah magang, menjadi asisten dalam mengajar di satuan pendidikan, pertukaran pelajar, lalu ada penelitian, proyek kemanusiaan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, lalu ada juga mengajar di desa, dan masih banyak lagi. Hal ini diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat, khususnya terhadap pembangunan bangsa. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang konsep Kampus Merdeka Belajar. Adapun pokok kebijakan pemerintah terkait Kampus Merdeka Belajar sebagai terobosan terbaru ialah yang pertama membuka program studi baru dengan arahan kebijakan saat ini. Maksudnya adalah PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru jika perguruan tinggi tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B. Lalu, prodi tersebut tidak di bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi dengan arahan kebijakan. Maksudnya di sini ialah peninjauan kembali akreditasi akan dilakukan BNPT jika ada indikasi penurunan mutu. Lalu yang terakhir ialah perguruan tinggi negeri badan hukum dengan arahan ke depannya. Maksudnya di sini adalah PTN dapat mengajukan permohonan menjadi badan hukum kapanpun apabila mereka sudah siap. Saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan acuan kebijakan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ada 5 kebijakan yang mendasari Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Yang pertama, ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang berisikan tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang kedua, ada Permendikbud nomor 4 tahun 2020 yang berisikan tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi badan hukum. Yang ketiga, ada Permendikbud nomor 5 tahun 2020 yang berisikan tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam penerapan kebijakan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, adanya kerjasama antara perguruan tinggi Islam swasta dan program studi dengan pihak luar. Peraturan pembukaan program studi atau prodi baru ini merupakan 2 visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disambut baik oleh perguruan tinggi swasta. Peraturan ini memberikan peluang baru di tengah sulitnya birokrasi dan persyaratan pengajuan prodi baru dan akreditasi. Pada tataran praktis, salah satunya persyaratan yang mewajibkan adanya kerjasama antara perguruan tinggi swasta dan program studi dengan pihak luar. Misalnya itu seperti perusahaan jasa, industri, masyarakat, perguruan tinggi lainnya, dan instansi pemerintahan maupun swasta menimbulkan kebingungan dalam pengerjaannya. Yang kedua, percepatan perguruan tinggi negeri go internasional dengan kebijakan perguruan tinggi badan hukum. Menjadi kebijakan PTH HBH dapat memberikan peluang besar bagi perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan perguruan tinggi yang siap untuk bersaing secara internasional. Dalam kebijakan PTNBH ini sebelumnya dirasakan sangat sulit dan berat, dikarenakan oleh beberapa alasan, antara lain adalah perguruan tinggi negeri harus mendapatkan akreditasi A sebelum dapat menjadi perguruan tinggi badan hukum yang disebut PTNBH. Yang ketiga, mekanisme magang di luar program studi. Kebijakan magang selama 3 semester di luar prodi dan perguruan tinggi merupakan kebijakan nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberi kebebasan bagi mahasiswa dalam usaha mengembangkan bakat, ilmu, dan pengalaman kerja dan bersosialisasi. Pada tantangan praktis muncullah beberapa persoalan bagi perguruan tinggi swasta, kecil ataupun yang terletak geografis yang terpencil, terdalam, dan tertinggal. Selain masalah mekanisme kolaborasi antara prodi dengan perguruan tinggi dan prodi serta instansi besar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could've happened or what could've been.